Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nasihat Praktis. Hari ini, kita bakal bahas satu hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ngaruh banget ke cara kita ngomong dan berhubungan sama orang-orang di sekitar kita. Yap, kita bakal ngobrolin soal menghargai diam. Kapan sih diam itu boleh? Dan kenapa diam kadang lebih bijak daripada ngomong terus? Di dunia yang tiap hari nyuruh kita buat terus aktif, terus ngomong, terus komentar, seringkali kita lupa kalau diam juga punya kekuatan. Dan itu yang bakal kita obrolin bareng di video ini. Karena diam tuh bukan tanda lemah, tapi justru kadang jadi bukti kalau kita dewasa dan tahu kapan waktunya berhenti sebentar. Jadi, yuk kita kupas pelan-pelan soal diam ini. Santai aja, duduk yang nyaman, tarik nafas dan selami bareng-bareng. Di mana diam bisa jadi bentuk kebijaksanaan yang tenang dan berkelas. Kita semua pasti pernah ngerasain emosi yang naik turun kayak roller coaster. Kadang marah, kadang sedih, kadang pengen ngomel seharian. Dan jujur aja, saat-saat kayak gitu, mulut rasanya pengen banget nyembur. Langsung ngomong aja gitu, tanpa mikir panjang. Tapi, justru di momen itulah, diam bisa jadi penyelamat. Diam bukan berarti kita kabur dari masalah, tapi kita ngasih waktu ke diri sendiri buat ngolah emosi dengan lebih tenang. Daripada asal ceplos dan akhirnya nyakitin orang lain atau nyesel sendiri. Diam bisa jadi tameng. Bukan buat nutupin diri, tapi buat jaga diri. Supaya kita nggak ngomong hal-hal yang nanti bikin kita mikir, kenapa sih gue ngomong kayak gitu? Pikir dulu sebelum ngomong, terutama pas hati lagi panas. Kita semua punya momen itu kok. Jadi, gak apa-apa kalau kamu butuh waktu buat diam dulu. Itu bukan lemah, itu dewasa. Pernah nggak kamu dengar kabar atau lihat sesuatu, langsung pengen komentar? Langsung pengen ikut ngomong biar nggak ketinggalan? Padahal, kita belum ngerti sepenuhnya. Disinilah diam itu penting. Bukan karena kita nggak punya pendapat, tapi karena kita cukup bijak buat nahan diri. Diam itu kasih kita waktu buat nyari tahu lebih dulu. Ngumpulin info, lihat dari sisi lain, kalau udah yakin, baru ngomong. Karena ngomong tanpa tahu faktanya bisa bikin kita nyesel, atau malah bikin masalah makin ribet. Jadi, di tengah dunia yang serba cepat ini, diam itu langkah paling sabar dan paling benar buat nyari kebenaran. Ini penting banget. Waktu orang lain ngomong, itu saatnya kita dengerin. Bukan sekedar diam, tapi benar-benar hadir. Kasih ruang ke orang buat cerita, buat nyampein pandangannya. Kalau kita bisa diem dan dengerin, itu tandanya kita menghargai mereka. Dan orang bakal merasa dimengerti, bukannya dilawan atau dipotong omongannya. Dengan diam, kita bisa ngerti maksud orang lebih dalam. Kita bisa tangkep perasaan yang kadang gak kelihatan dari kata-katanya. Pas orang lain lagi ngomong, coba kita jangan buru-buru balas atau nyaut. Dengerin dulu sampai selesai. Kadang kita pengen ngomong, tapi dalam hati udah tahu, ini nggak bakal enak kalau gue ucapin. Nah, saat kayak gitu, diam adalah keputusan paling bijak. Soalnya, kata-kata itu punya dampak. Dan sekali keluar, susah ditarik lagi. Bisa bikin orang sakit hati. Bisa merusak hubungan yang udah dibangun lama. Jadi, kalau lagi nggak bisa ngomong hal baik, mending diam dulu. Itu bukan berarti kita nggak peduli, tapi karena kita nggak mau nambah kerusakan. Kadang, nggak ngomong apa-apa itu jauh lebih powerful. Dalam hidup yang penuh kebisingan, kadang kita butuh jeda buat mikir. Diam di sini bukan berarti kita bingung, tapi kita lagi nyiapin langkah yang matang. Kita kasih waktu buat otak dan hati ngobrol dulu. Ngeliat semua pilihan, nimbang resikonya, baru deh kita ambil keputusan. Keputusan yang diambil dari keheningan itu biasanya lebih kuat, lebih terencana, dan gak asal-asalan. Jadi, kalau kamu lagi di situasi yang butuh mikir panjang, gak apa-apa diam dulu. Ambil waktu. Kasih ruang buat logika dan intuisi kerjasama. Jadi, dari semua ini, kita bisa lihat kalau diam itu bukan soal pasif. Bukan soal nggak peduli atau nggak mau ngomong. Tapi lebih ke tahu kapan waktunya bicara dan kapan waktunya berhenti sebentar. Diam saat emosi,
diam saat belum tahu fakta, diam saat orang lain ngomong, diam saat nggak bisa berkata baik, dan diam sebelum ambil keputusan besar. Itu semua bukan kelemahan, tapi bentuk kedewasaan. Dan kadang, dalam diam yang hening itu, kita bisa nemuin jawaban paling jujur dari diri sendiri. Terima kasih udah nemenin sampai sini. Kalau kamu punya pengalaman soal diam yang menyelamatkan, tulis di komentar ya. Kita saling belajar. Sampai ketemu lagi di nasihat praktis berikutnya.